yang berupa pilihannya hanya satu gitu. Tidak boleh memilih lebih dari satu. Itu adalah option. Sekarang kita akan coba seperti ini. Nah, di dalam option akan ada pilihan apakah list the option vertically or horizontally, di mana penempatan option atau titik yang akan kita pilih itu bisa vertikal maupun horizontal. Begitupun start listing the option of the left or right, berarti penempatan titiknya bisa di kiri atau di sebelah kanan. Nah, silahkan kalau untuk itu bisa dicoba-coba sendiri. Saya sukanya vertikal, Bu. Saya sukanya horizontal. Silahkan. Nanti silahkan dikreasikan sendiri. Kemudian, untuk pilihan, itu ada number of choice. Jadi bisa lebih dari 2 pilihannya. Yang bisa kita masukkan di sini bisa ditambah. Karena kita memasukkannya adalah jenis kelamin, maka yang akan kita masukkan hanya 2 pilihan. Ya, sekarang bisa diisi di sini. Ya, seperti ini. Oke, kalau sudah silahkan oke. Oke, jenis kelamin sudah. Kemudian selanjutnya kita akan mencari informasi, akan bertanya kepada responden tentang jenis pekerjaan responden. Oke. Di dalam field ada 2 di sini, legal value dan comment legal, di mana 2 ini sama-sama digunakan untuk membuat suatu pilihan. Bedanya, kalau legal value itu berupa data kategorial. Masih ingat di statistik ada data kategorial dan data numerik. Kalau legal value kita tidak membutuhkan tingkatan. Jadi contohnya adalah jenis pekerjaan. Tidak ada tingkatannya, mana yang paling tinggi, mana yang paling rendah. Nah, bedanya dengan comment legal, kalau comment legal digunakan untuk data-data numerik. Data numerik sendiri, yaitu salah satunya adalah data yang menggunakan tingkatan, misalnya tingkat pendidikan. Nah, itu yang membedakan antara legal value dan comment legal. Oke, kita coba dulu satu persatu. Untuk legal value, di sini kita akan mencoba dengan pertanyaan jenis pekerjaan responden. Oke, kita menggunakan legal value. Klik legal value, kemudian di sini sama question or prompt. Oke, ini field name-nya. Ini kenapa seperti ini? Pada saat entry data akan saya jelaskan. Oke, dalam legal value akan muncul di sini data source. Data source inilah tempat di mana kita akan membuat kategori. Caranya yaitu klik pada titik 3. Kemudian di sini ada data source muncul. Kita masuk ke create new. Nah, kebetulan kemarin sudah saya coba untuk membuat pekerjaan dan ini masih tersimpan di sini.
Contohnya seperti ini, PNS, Polri, TNI, karyawan swasta, wirausahawan. Nah, ini diketik manual gitu ya, satu persatu. Kemudian di bawah ada tulisan do not sort. Do not sort ini apabila kita klik, maka otomatis akan mengikuti apa yang kita urutkan di atas. Tetapi kalau ini tidak kita klik, maka otomatis dia akan menuliskan sesuai abjad. Jadi ini akan saya coba untuk yang do not sort, kita klik saja gitu ya. Kalau sudah silahkan di OK. Ya, otomatis ketika data sort sudah kita masukkan akan muncul di sini. Oke. Nah, ini dia. Jadi akan muncul jenis pekerjaan responden. Nah, ini dia tidak mengurutkan sesuai abjad karena kita tadi sudah klik do not sort. Selanjutnya, yaitu kita akan membuat pertanyaan dengan menggunakan komen legal. Contoh pertanyaannya adalah tingkat pendidikan responden. Nah, ini komen legal kita klik 2 kali, kemudian kita masukkan Oke, di sini data sort sama. Bedanya pada saat data sort yang kita masukkan adalah ada tanda 1, 2, 3 dan seterusnya. Karena nanti yang akan masuk dalam entry data yaitu berupa angka. Jadi kenapa saya tadi bilang bahwa komen legal itu digunakan untuk data numerik, sedangkan legal value untuk data kategorial. Cara penulisannya adalah seperti ini, 1 strip, gitu ya. 1 strip SD, 1 strip SMP, dan seterusnya. Bukan underscore, tapi strip. Nah, kalau ini mungkin tidak perlu di do not sort, karena otomatis dia akan mengurutkan sesuai dengan angka. Oke. Kalau sudah, silahkan di OK juga. Ya, sudah. Oke, kita sudah menggunakan komen legal dan legal value. Kemudian kita akan mencoba untuk membuat pertanyaan seputar DBD, misalnya adalah apakah di rumah responden terdapat bak mandi? Yang jawabannya adalah ya, tidak. Jadi, field yang akan kita gunakan adalah field yes or no. Oke, ini. Oke, kalau sudah kita OK. Selanjutnya yaitu kita akan ada satu lagi field yang digunakan untuk satu pilihan, jawabannya berupa pilihan, tapi pilihannya bisa lebih dari satu. Pilihannya bisa lebih dari satu. Contohnya, jenis-jenis kontainer apa sajakah yang dimiliki responden, maka itu jawabannya bisa lebih dari satu. Nah,
Untuk jawabannya lebih dari satu, kita menggunakan checkbox. Nah, checkbox ini nanti hanya untuk kotak checkboxnya itu hanya untuk jawaban. Jadi pertanyaan yang menggunakan checkbox itu kita menggunakan label atau title. Jadi pertanyaannya saja kita menggunakan label atau title, sedangkan jawabannya kita menggunakan checkbox. Seperti apa? Ayo kita coba. Kita buat pertanyaannya dulu. Menggunakan label. Oke, seperti ini file name. Ya. Oke, seperti ini jenis kontainer yang dimiliki responden. Kemudian jawabannya adalah menggunakan checkbox. Harus satu persatu kalau ini jawabannya. Silahkan klik checkbox, misalnya dispenser. Nah, di sini di sebelah file name ada place box on right. Jadi kalau ini kita centang, maka otomatis kotak untuk checkbox-nya akan berada di kanan. Tetapi kalau ini tidak dicentang, maka otomatis dia akan berada di sebelah kiri. Seperti ini contohnya. Ya, sebelah kiri. Selain dispenser apa? Vas bunga misalnya. Ya, kita masukkan vas bunga. Oke, seperti ini. Ya. Oke. Seperti ini cara membuat kuesioner di dalam API Info dengan menggunakan form designer. Nah, ini perhatikan di sini mungkin ada titik-titik yang Anda lihat di layar. Tampilan ada di layar Anda. Oke, titik-titik ini adalah grid namanya, di mana grid ini salah satunya adalah membantu agar pada saat kita mengedit kuesioner bisa urut gitu ya. Nah, tetapi kalau ada yang tidak menyukai, merasa terganggu pandangannya dan sebagainya, kita bisa menghilangkan grid tersebut. Caranya yaitu dengan format, kemudian pilih grid setting. Nah, di sini yang show grid, centangnya dihilangkan saja. Kalau sudah, silahkan di OK. Ya, otomatis akan hilang titiknya. Oke, selanjutnya kita akan membuat grup. Gitu ya. Kita akan membuat grup dari sekelompok kuesioner atau pertanyaan yang sudah kita buat. Cara membuat grup yaitu kita harus memblok kita blok dulu pertanyaan yang akan kita lakukan
grup. Contohnya adalah nama responden sampai tingkat pendidikan. Nah, ini akan kita beri nama grup tentang identitas responden gitu ya. Nah, caranya adalah ini diatur dulu, jangan sampai tertabrak dengan kuesioner, agak kita turunkan sedikit untuk membuat grup. Nah, caranya yaitu blok atau tahan mouse sebelah kiri sampai ke pertanyaan yang terakhir yang akan kita buat grup. Contohnya seperti ini, saya ingin sampai ke tingkat pendidikan responden saja. Lepas, nah otomatis akan muncul tanda biru yang artinya adalah kuesioner ini aktif dalam satu blok gitu. Dalam satu blok yang akan kita buat grup. Setelah ini bisa kita masuk ke insert group. Oke, insert group. Di sini kita bisa beri nama grupnya yaitu identitas pribadi misalnya. Ada field name. Kalau ini tidak begitu pengaruh karena nanti tidak masuk ke dalam entry data. Nah, di dalam grup properties ini ada color. Apa itu color? Jadi kita bisa memberikan warna sendiri untuk setiap grup yang sudah kita buat. Silahkan bisa dicoba warna apa saja, silahkan yang disukai. Oke, misalnya ini. Ya, sehingga dalam satu grup akan muncul warna tersendiri. Kemudian grup kedua saya akan mencoba untuk apa ya ini judulnya? Kita ambil judul tentang faktor resiko gitu ya. Faktor resiko DBD. Jadi ini yang akan kita blok, dua pertanyaan ini. Kita blok ya. Kemudian kita beri nama dengan insert group. Oke, seperti ini. Color juga bisa kita pilih sesuai keinginan. Ya. Nah, selain di grup, kuesioner ini pun bisa kita berikan background warna yang berbeda, tidak hanya putih, yaitu caranya format background. Sebaiknya tidak menggunakan background image, karena kalau background image pertanyaan kita bisa tertimpa, jadi akan membuat bingung mana tulisannya, mana gambarnya, seperti itu ya. Jadi kita biasanya menggunakan background color. Nah, di sini ada change color. Oke, saya beri warna ini, warna kesukaan saya. Nah, di sini ada image dan color, ada apply to all page in form, ada apply to current page only. Jadi kalau kita hanya ingin memberikan background warna di halaman ini saja, maka kita cukup apply to current page only. Tetapi kalau misalnya kita memiliki beberapa page itu ini ya, kita punya beberapa page, maka bisa apply to all page in form. Jadi semua page warnanya sama gitu. Oke, kalau sudah silahkan di oke. Ya, seperti ini kuesioner kita. Oke, kuesioner ini tidak bisa diisi. Mau diketik seperti apa tidak akan pernah terisi, karena kita akan mengisinya pada saat kita enter data. Ya. Selanjutnya yaitu
tadi saya bilang ada page gitu ya. Kita bisa menambahkan page, menambahkan halaman. Jadi misalnya tuh halaman ini penuh. Saya butuh halaman yang lain gitu. Halaman selanjutnya. Atau mungkin kuesioner kita terlalu banyak. Caranya yaitu di dalam Project Explorer ada judul form name-nya. Ini tinggal klik kanan, kemudian add page. Add page. Nah, akan otomatis muncul page 2. Ya, silahkan di OK. Maka di sini akan muncul page 2. Masih kosong karena baru kita tambahkan. Oke, itu kemudian ada lagi juga ketika kita salah, misalnya nama responden. Oh, nama responden harusnya saya pengennya multiline aja, bukan teks gitu ya. Karena mungkin namanya panjang sekali. Nah, itu bisa klik di sini, klik kanan, kemudian properties. Nah, ini bisa diganti, misalnya ada nama, oh maaf, kalau ini untuk mengganti question or prompt atau field atau maximum number of character gitu. Tetapi kalau untuk mengganti fieldnya, yaitu klik kanan menggunakan change to, misalnya multiline dan sebagainya. Seperti itu. Kalau misalnya nanti Anda membuat grup dan itu ada beberapa yang kacau dan hilang, pertanyaannya cukup di sini klik 2 kali. Dia akan mencari mana yang hilang. Ini contohnya tempat saya. Seperti ini. Nah, misalnya ada suatu yang ingin kita hapus, ini bisa klik kanan, kemudian del, maka dia akan hilang. Ya, ini ada sedikit kesalahan, harusnya memang tidak boleh di sebelah seperti ini, harusnya di bawah. Karena ada beberapa yang bisa tertimpa, ini ada satu yang hilang. Pertanyaan di sini. Jadi nanti sebaiknya kalau membuat pertanyaan ini ditaruh di bawah saja, jangan ditaruh sebelah seperti ini. Oke. Ya, ini ada sedikit kesalahan di sini. Oke, seperti itu untuk API info yang pertama tentang kuesioner. Kemudian ini otomatis akan tersimpan. Jadi otomatis akan tersimpan dia ketika Anda close, maka dia otomatis akan menyimpan. Oke, seperti ini API info untuk kuesioner yang pertama. Selamat belajar, silahkan dicoba sendiri, dan semoga sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.